Nabi Nuh adalah salah satu dari sekian banyak manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat menjadi nabi Allah. Dikutip dari buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Qur'an oleh Adil Mustafa Abdul Halim, nama lengkapnya adalah Nuh bin Lamik bin Mutawaslik bin Hanut bin Yarid bin Mahlabil bin Khanin bin Anusi bin Syed bin Adam alaihissalam. Sejumlah sirah mengenai Nabi Nuh beserta kaumnya tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Beberapa kisahnya akan dimuat pada bahasan kali ini sebagaimana dikutip dari buku Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa rentang jarak kelahiran Nabi Nuh dengan wafatnya Nabi Adam alaihissalam adalah sekitar 126 tahun. Selama kurun waktu tersebut, jumlah manusia semakin banyak. Sedikit demi sedikit dari mereka mulai beralih menyembah patung dan berhala dan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam ada orang saleh yang bernama Wad. Dia adalah sosok yang disukai oleh orang-orang ketika masa itu. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang mengelilingi kuburannya yang berada di kota Babilonia, diiringi dengan perasaan duka yang sangat mendalam. Ketika itu, iblis yang menyaksikan kesedihan orang-orang kemudian muncul dalam wujud manusia. Iblis berkata, "Aku melihat kesedihan kalian terhadap kematian orang ini. Apakah kalian mau aku bikinkan gambarnya di tempat perkumpulan kalian, agar kalian bisa selalu memandanginya?" Mereka menjawab, "Iya, kami mau dibikinkan gambarnya." Lalu dia buatkanlah gambar laki-laki soleh itu, dan mereka meletakkan gambar itu di tempat berkumpul, sehingga bisa selalu mereka pandangi. Iblis yang melihat mereka senang dan menyaksikan gambar laki-laki soleh itu, lalu dia berkata kepada mereka, "Apakah kalian mau jika aku bikinkan patung Wat di rumah kalian semua, agar kalian dapat selalu mengingatnya?" Mereka menjawab, "Kami mau dibikinkan patungnya untuk kami letakkan di rumah kami masing-masing." Lalu dia bikinkan untuk setiap rumah satu buah patung Wat. Patung Wat ini selalu orang-orang itu kenang dan cium. Kondisi ini terus berlanjut selama beberapa waktu. Perilaku kaum itu terhadap patung Wat selalu diperhatikan dan disaksikan oleh anak cucu mereka. Kemudian iblis menyesatkan dengan membujuk agar menjadikan patung tersebut sebagai Tuhan mereka yang mereka sembah. Hari demi hari, kemaksiatan kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin menjadi-jadi. Mereka melakukan penganiayaan terhadap Nabi Nuh dengan kejam. Salah seorang dari mereka berkata, "Orang gila ini," yang dia maksud adalah Nabi Nuh alaihissalam, "juga berlaku seperti ini kepada para nenek moyang kita. Dan para nenek moyang kita tidak pernah mau menerima seruan tersebut." Maksudnya di sini adalah Nabi Nuh pernah juga berdakwah kepada nenek moyang mereka. Namun mereka juga menolak seruan untuk menyembah kepada Allah. Menghadapi sikap kaumnya yang tak kunjung bertaubat, Nabi Nuh alaihissalam putus asa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, ia berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapatkan kebinasaan sebagaimana yang dikisahkan surat Nuh ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."
Kemudian Allah segera mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkannya untuk membuat perahu. Ia segera melaksanakan perintah Allah dengan mulai menyiapkan kayu, mengolah besi dan material lainnya yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh dan orang beriman lainnya sibuk membuat perahu, kaumnya yang lewat di dekatnya sambil menyaksikan, mereka dengan sombongnya mengejek dan mencela perbuatan tersebut. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sekarang kamu menjadi tukang kayu setelah sebelumnya kamu menjadi nabi." Nabi Nuh menjawab sebagaimana dalam surat Hud ayat 38 yang artinya, "Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami." Ia melanjutkan pekerjaannya sehingga selesailah pembuatan perahu tersebut. Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk mengajak keluarga dan kaumnya yang beriman, beserta membawa sepasang semua jenis hewan yang ada di dunia ini. Setelah semua masuk ke dalam perahu dan pintu perahu ditutup, Allah menurunkan hujan yang sangat deras yang tidak pernah ada sebelumnya, selama 40 hari 40 malam. Dan semua mata air juga memancarkan air yang sangat deras. Saking besarnya, banjir tersebut diibaratkan seperti gulungan air yang bertabrakan, juga naik ke atas sehingga membentuk gunung-gunung. Perahu itu terombang-ambing oleh air yang menenggelamkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.